Nasdem kalau terima dana, ada filternya nggak sih? Atau ya, Kan kemarin datang tuh bendara umumnya yang tadi lu bilang pejabat teras Nasdem, Ahmad Saroni. apakah mungkin partai itu dijerat dalam perbuatan tindak pidana korupsi? Pak Firly itu meminta uang 50 miliar rupiah kepada Syahrul Yassin Limpo. Jadi Pak Syahrul Yassin Limpo menjadikan bawahannya, kalau pinjam bahasa Almas tadi, dibuat jadi sapi perah. Nah, Pak Limponya juga dijadikan objek sapi perah oleh Firly gitu. Jadi apa ya? Ini adalah pemerasan berlapis gitu ya. Pemerasan berlapis. Apa kasus korupsi yang menarik belakangan ini? Yang lagi panas ya? Yang lagi panas. Tidak lain, tidak bukan sih, apa Kur? Mr. SYL, bro. Syahrul Yassin Limpo. Menteri Pertanian. Menteri Pertanian. Kasus korupsi, dugaan pemerasan dan gratifikasi. Mengalir sampai jauh itu. Mengalir sampai jauh. Aliran uangnya mengalir banyak sampai jauh. Disebut mulai dari uang jajan istri, kemudian tagihan kartu kredit, kemudian cicilan mobil, ada banyak. Semua hidupnya bro di reimburse itu. Kita akan bahas di podcast Di Atas Meja. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, sore juga ya. Aku Iko dari ICW bersama Alma Syafrina dan Kurnia. Kita akan obrolin secara ringan namun tajam soal kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Beberapa waktu belakangan ini topik soal SYL masih ramai dibicarain gitu ya. Terakhir itu yang kulihat adalah salah satu petinggi Partai Nasdem itu dipanggil, diperiksa. Apakah ini akan mengarah pada pengusutan Partai Nasdem seperti itu? Sebelumnya juga kan kita tahu juga ya ada beberapa topik soal aliran dana korupsi yang kayaknya itu lebih menarik dibicarain gitu. Nah, podcast Di Atas Meja dan korupsi dalam obrolan kali ini karena korupsi biasanya di bawah meja. Nggak ada yang narasumber ataupun host di sini ya. Jadi Anda jangan diem keduanya. Siapa yang mau diem? Kalau kasus terakhir konstruksi kasus SYL ini atau Syahrul Yassin Limpo itu sebetulnya kan bermula atau bukan bermula ya, dugaannya dua ya, dugaan gratifikasi dan pemerasan seperti itu. Nah, tapi kemudian kan berkembang tuh rembetannya kemana-mana gitu ya. Mungkin kayaknya kita perlu dijelasin juga gitu ya ke publik bahwa ini kasus ini asal muasalnya itu sebetulnya hanya dua pintu masuk pasal kita gitu kan. Tapi kemudian dia merembet ke yang lain. Kau jawab. Oh iya. Ini latihan kan? Ini udah rekaman. Udah rekaman kan. Iya, jadi kalau kasus SYL ya, Bro. SYL ini Syahrul Yassin Limpo ya. Syahrul Yassin Limpo ya. Menteri Pertanian Republik Indonesia. Nah, jadi kasus SYL ini kan sudah menjadi perbincangan panjang ya di tengah masyarakat. Ada banyak infografis yang sudah keluar. Teman-teman tentu bisa lihat kemana saja aliran dana dari uang korupsi Syahrul Yassin Limpo itu. Nah, sebenarnya kalau kita sekilas melihat dari pemberitaan, menonton persidangan, membaca infografis, itu kan kita seperti kaget begitu. Kaget dalam artian ini yang kita lihat Syahrul Yassin Limpo ini menteri atau raja. Ya kan? Iya, benar. Kejadian tindak pidana korupsinya itu di Kementerian Pertanian atau di Kerajaan Pertanian. Kenapa, Bi? Karena seluruh dana hasil korupsi itu kan disinyalir membiayai kebutuhan pribadi Pak Limpo, bahkan dan keluarga banyak, dan keluarga, bahkan banyak Bi, teman-teman gue tuh pada bilang, Pak Syahrul Yassin Limpo itu tiap hari makannya berapa kali ya? Kenapa? Loh, karena memesan ojek online makanan 3 juta sehari, Bro. Itu yang diungkap dalam persidangan. Lu bayangin kan? Di restoran mana di Jakarta tiap hari dia 3 juta satu hari. Belum lagi sunatan cucunya, ulang tahun cucunya, untuk beli sound system anaknya. Anaknya itu ada banyak, Bro. Salah satunya ya adalah anggota DPR juga. Istilah stem cell itu kan cukup kelihatan ya dalam konstruksi perkara ini. Nah, jadi kembali ke pertanyaan lu tadi, ada dua sebenarnya sangkaan awal
dari KPK. 1, sangkaan melakukan pemerasan. 2, gratifikasi. Pemerasan ini jadi diduga Syahrul Yassin Limpo itu mengumpulkan pejabat-pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian untuk menyetorkan sejumlah dana. Uang setoran itulah yang disinyalir membiayai tadi tuh keluarganya, skincare dan lain-lain. Ada gratifikasi juga. Bahkan ibadah haji juga ya. Bahkan ibadah haji. Termasuk cicilan mobil. Cicilan mobil. Termasuk cicilan mobil. Jadi mewah itu ada mereknya. Jadi memang banyak banget kebutuhan pribadi Pak SYL ini yang dibebankan ke negara, begitu. Dan nggak salah kalau misalnya tadi bilang ini kerajaan atau Kementerian Pertanian. Betul. Gitu. Apa kerajaan Yassin Limpo? Karena pola-polanya itu adalah seperti seorang raja yang meminta bawahan untuk mengumpulkan upeti. Yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak hanya untuk kerabat dekat, tapi juga tidak hanya untuk keluarga, tapi juga kerabat-kerabat lain gitu ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman mengikuti persidangannya gitu ya, ada uang yang diberikan setiap bulan kepada salah seorang penyanyi gitu ya. Kalau disebut dalam persidangan itu biduan. Iya, biduan. Betul, biduan. Dan dengan juga, judul entertainment kan? Entertainment. Dan itu dimasukkan dalam struktur kontrak kementerian gitu ya. Itu adalah anggaran negara, itu hasil pajak yang ditarik negara dari masyarakat ya. Setiap bulan digaji dia. Iya, setiap bulan digaji. Saya juga bingung itu outputnya apa gitu. Tapi kalau Kurnia bilang ini seperti kerajaan gitu ya. Kalau aku melihatnya Menteri SYL ini memberlakukan Kementerian Pertanian itu seperti peternakan sapi perah. Yeah. Jadi seolah-olah birokrasi itu jadi sapi perah gitu ya, yang setiap hari kemudian diperas gitu ya untuk mengumpulkan uang untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan pribadi, baik itu untuk keperluan pribadinya Syahrul Yassin Limpo ataupun keluarganya. Dan itu angkanya luar biasa fantastis gitu. Ya, gratifikasi itu sampai angka 40 miliar. Itu total penerimaan diduga 40 miliar rupiah. Dan itu turunannya banyak ya, termasuk juga kalau yang dan itu nggak mungkin kan Kur, itu berasal dari kantong pribadi pejabat eselon 1 ataupun eselon 2. Betul. Saya yakin itu pasti berasal juga dari hasil mengorupsi program-program di Kementerian Pertanian, misalnya pengadaan barang dan jasa gitu ya, dari vendor-vendor dan segala macam gitu. Jadi uang sebesar itu lebih dari 40 miliar, bahkan disebut-sebut juga 44 miliar, itu tidak berasal dari uang pribadi pejabat-pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian gitu. Ya, bahkan ya Bi, kalau kita bilang konteksnya pemerasan itu kan kalau orang tidak memberi, maka akan ada punishment kepada yang bersangkutan. Itu diterangkan secara jelas, karena kan sekarang proses sidangnya sedang berjalan. Dipanggil nih saksi-saksi pejabat-pejabat eselon 1. Ada banyak pengakuan menariknya. Bahkan salah satu pejabat di Kementerian Pertanian itu ketika Pak Syahrul Yassin Limpo meminta sesuatu tidak diberikan, misalnya dia selalu diajak perjalanan dinas, Pak Limpo itu nggak mau lagi ngajak dia. Ngambek gitu. Ngambek. Jadi ada beberapa temuan itu yang naik mobil bareng, biasa naik mobil bareng, dia nggak mau lagi satu mobil. Karena tidak diberikan upeti-upeti yang lu bilang tadi. Ya, sekali lagi ini adalah fakta yang terungkap dalam persidangan yang saat ini masih berproses. Dan jadi keingetan juga ya pejabat yang diperiksa dalam persidangan itu. Ada permintaan yang ini juga menarik dan ini diungkapkan jelang Hari Raya Idul Fitri, THR. Pemberian THR senilai 100 juta kalau tidak salah per kepala untuk pimpinan Komisi 4. Itu disebutkan secara jelas di dalam proses di muka persidangan. Artinya apa? Artinya kalau tadi Kurnia bilang ini seperti kerajaan, Almas bilang ini birokrasi sapi perah, nanti kita bisa obrolin lagi ya birokrasi sapi perah ini lebih lanjutnya kayak gimana. Ini juga bisa kita katakan bahwa memang ada indikasi kepentingan tertentu untuk mengamankan dalam tanda kutip tadi. Jelas itu konflik kepentingan. Apalagi yang disebut-sebut kan itu yang menerima THR dari Kementan dari hasil korupsi ini itu kan Komisi 4 ya. Komisi 4 itu jelas adalah mitra dari Kementerian Pertanian dan ruang lingkup kerja dari Komisi 4 adalah bidang pertanian gitu. Jadi jelas di sini ada konflik kepentingan yang begitu besar. Seharusnya Komisi 4 bertindak sebagai ikut mengawasi proses yang ada di Kementerian Pertanian, karena memang itu adalah fungsi DPR. Fungsi DPR itu kan ada 3 ya, ada fungsi untuk legislasi, untuk budgeting dan juga untuk pengawasan. Ketika misalnya
anggota DPR Komisi 4 menerima uang dari kementerian terkait, saya rasa itu juga udah selain konflik kepentingan patut diduga ini juga penerimaan gratifikasi nggak? Ataupun juga bisa jadi suap juga kan? Iya. Iya, gratifikasi kan? Yang bersifat suap kan? Iya. Karena bersinggungan dengan tanggung jawabnya gitu ya, kewenangannya dan bertentangan dengan tanggung jawab atau tugas-tugas dia. Nah, kalau kita bicara kasus korupsi SYL ini kan baru ada 3 orang terdakwa ya yang saat ini sedang menjalani sidang. Nah, kasus korupsi SYL ini sebetulnya dimensi pencucian uang itu sangat kuat. Kenapa? Karena di awal kita sudah melihat banyaknya rentetan uang korupsinya untuk si A, uang korupsinya untuk si B, untuk biaya yang kehidupan. Menikmati bukan hanya menteri atau raja SYL ini ya, tapi yang menikmati ada banyak sekali. Betul. Artinya apa? Dari satu kasus tindak pidana korupsi SYL ini membuka peluang adanya rentetan kasus-kasus baru. Salah satunya yang cukup lumayan kuat adalah soal dimensi pencucian uang gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat tadi satu aja contoh selain pencucian uang gitu ya, dugaan gratifikasi dan suap yang itu juga harusnya didalami. Kayaknya sampai sekarang juga belum ada tersangkanya baru 3 kan? Iya, baru 3. SYL itu sudah ditetapkan tersangka, diduga sebagai pelaku aktif. Hanya saja kan belum terungkap karena KPK belum selesai nih, belum kelar dia proses penyidikannya. Bahkan Bik, sebelum masuk ke TPPU ada dimensi kejahatan politik juga. Tadi udah disebutkan soal THR, masing-masing pimpinan Komisi 4 dapat 100 jutaan. Jadi kita 50 juta. Jadi kita berefleksi dengan peristiwa itu. Apa refleksinya? Kita refleksi 2 bulan yang lalu ketika Lebaran. Apakah THR kita sebesar THR pimpinan DPR itu sampai ratusan juta? Ada yang nggak dapat kan? Masyarakat ada yang nggak dapat. Masyarakat ada yang nggak dapat. Ada yang nggak dapat. THR saya nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu kan? Dikumpulin juga dari kecil nggak sampai segitu THR-nya. Pulang kampung balik habis. Nah itu satu. Kemudian yang kedua ada dimensi kejahatan politik lain karena sudah dikonfirmasi. Ada aliran dana mengalir ke Partai Nasdem. Yep. Partai Nasdem itu, untuk teman-teman tahu, adalah partai yang menaungi Pak Syahrul Yassin Limpo. Ya kan, dia diusung oleh Partai Nasdem. Dugaannya jumlahnya bukan sedikit, lebih dari 800 juta masuk ke kas Partai Nasdem. Tentu pertanyaannya adalah, ini Nasdem kalau terima dana, ada filternya nggak sih? Atau kan kemarin datang tuh bendara umumnya yang tadi lu bilang pejabat teras Nasdem, Ahmad Saroni. Ada nggak sih filter di Partai Nasdem ketika terima, atau memang terima-terima aja? Dan update-nya bahwa dalam prosesnya kata sudah saya kembalikan atau saya tolak gitu. Dan pertanyaan lebih lanjut. Itu dikembalikan karena filter tadi atau dikembalikan karena ketahuan gitu ya bahwa ternyata itu adalah hasil dari korupsi dan itu sudah diproses penanganan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Betul. Itu satu yang tadi partai politik. Kemudian yang kedua juga ada dimensi kejahatan yang melibatkan aparat penegak hukum. Loh, suapnya Firly ini kan SYL, gitu kan? Orangnya juga belum ketahuan. Orangnya belum ketahuan di mana. Bahkan terakhir itu ada indikasi Pak Firly itu meminta uang 50 miliar rupiah kepada Syahrul Yassin Limpo. Jadi Pak Syahrul Yassin Limpo menjadikan bawahannya, kalau pinjam bahasa Almas tadi, dibuat jadi sapi perah. Nah, Pak Limponya juga dijadikan objek sapi perah oleh Firly gitu. Jadi apa ya? Ini adalah pemerasan berlapis gitu ya. Pemerasan berlapis. Jadi, betul. Perbuatan tindak pidana korupsi yang melahirkan perbuatan tindak pidana korupsi lainnya seperti itu. Jadi kayak kejahatan turunannya kejahatan lagi. Betul. Mungkin ya ini kemungkinan gitu ya, vendor diperas oleh pejabat eselon gitu ya, pejabat eselon diperas oleh menterinya, menterinya diperas lagi nih oleh penegak hukum. Atau dan juga tadi ya ada permintaan THR. Ya walaupun kita belum tahu ya ini pemberian THR itu inisiatifnya dari mana, karena sampai sekarang kan belum ada pemeriksaan ya kepada pihak-pihak yang disebut menerima. Makanya kita juga mendesak KPK untuk segera panggil itu yang disebut-sebut dalam persidangan gitu. Jangan sampai nanti kayak kasus-kasus lain nih menguap begitu saja atau kemudian akhirnya entah orangnya entah pergi kemana, bisa jadi kan karena ada modus seperti itu, ya kan. Saya serahkan ke Komisi A misalnya gitu ya, bukan A di daerah ya. Tapi kemudian diterima oleh stafnya. Stafnya nggak dipanggil-panggil, hilang begitu aja. Ada kasus sebut saja di kementerian juga waktu itu. Betul. Nah, ini yang kemudian kita
bilang bahwa KPK harus segera menelusuri soal nama-nama yang disebut menerima uang korupsi Yassin Limpo ini karena baru 3 kok. Setuju. Apalagi ini sudah diketahui publik ya, dan anggota DPR itu kan adalah elected official, pejabat yang dipilih langsung oleh publik. Jadi saya rasa publik juga penting mendapatkan kejelasan apakah memang anggota DPR gitu ya itu juga ikut menikmati uang hasil korupsi dari SYL atau tidak gitu. Kalau memang enggak ya itu kan juga perlu dijelaskan di persidangan. Kan tinggal dicek ketika dia terima uang itu dalam waktu 30 hari dia lapor ke KPK enggak? Karena kan syarat gratifikasi itu teman-teman dilaporkan 30 hari, kalau lebih dari 30 hari maka itu dianggap yang tadi Almas sebut dianggap suap. Jadi pembuktiannya gampang. Jadi jangan sampai justru beraninya di ruang sidang aja. Ini sebenarnya kritik kepada KPK. Penuntut umum sangat semangat membongkar satu perkara, tapi ketika ada clue-clue yang muncul di persidangan, dipanggil juga enggak. Beberapa waktu lalu. Jadi heboh doang ya? Jadi heboh aja gitu loh. Nah, ini yang beberapa waktu lalu? Sebenarnya beberapa waktu lalu pimpinan Komisi 4 DPR itu sudah pernah dipanggil atau bahkan digeledah ruangan kerjanya oleh KPK. Tentu itu harus ada tindak lanjutnya. Karena begini, kasus SYL ini kan nggak begitu sulit ya. Karena kalau konteksnya pemerasan, tinggal tunggu ada yang ngaku. Yang ngaku udah ada, tinggal cari patternnya. Kemudian yang kedua gratifikasi. Dilihat aja profil hartanya, kalau ada penerimaan yang tidak wajar, maka patut diduga itu adalah tindak gratifikasi. Belum lagi yang soal ini kan, tadi udah bahas partai politik, ada penegak hukum. Audit. Ya, ini yang kemarin juga menarik. Ternyata dari proses persidangan yang berlanjut, ada juga nih permintaan yang diduga oleh oknum auditor BPK ya untuk pengamanan terkait dengan status WTP. Wajar tanpa pengecualian. Yang ternyata dijual belikan ya. Banyak kasus yang dijual belikan. Dan kita ini kayak gayung bersambut, ini BPK disebut-sebut dalam beberapa pekan kemarin gitu ya. Hampir setiap pekan tuh dari awal bulan tahun 2024 tuh ada terus, baik yang diperiksa maupun yang jadi tersangka. Ini memang gitu ya. Kasusnya kemana-mana ya. Betul. Jadi sekali lagi kasus korupsi SYL ini jadi pintu masuk kepada perbuatan-perbuatan lainnya. Dan kalau berkaca dari perkara ini adalah dalam konstruksi tindak pidana korupsi itu kan tidak mungkin dia terjadi sendiri gitu ya. Maksudnya dalam artian pasti ada keterkaitan. Dan tadi Kurnia juga, Mbak Almas juga bilang bahwa ini dimensi pencucian uangnya juga sangat kuat. Makanya ketika kita bicara kasus korupsi SYL ini, ya penyidik ya lakukan aset tracing lah untuk mencari tindak pidana pencucian uangnya, aliran dananya seperti itu. Nah, sebenarnya tapi sebelum ke BPK nih, Ala, saya masih penasaran. Mungkin masyarakat juga teman-teman yang mendengar ataupun yang menonton ini juga perlu tahu. Fakta dipanggilnya Bendahara Umum Partai Nasdem. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman ini jadi bertanya ya, apakah mungkin partai itu dijerat dalam perbuatan tindak pidana korupsi? Mungkin ya, karena pasalnya ada gitu. Tetapi story-nya walaupun sudah ada beberapa partai politik yang disebut-sebut dalam dugaan tindak pidana korupsi, ada keterkaitan partai politik. Nyatanya sampai sekarang ya belum ada, entah itu keberanian kah atau ada ganjalan hukum atau seperti apa. Sampai sekarang memang belum ada partai politik yang menjadi pesakitan gitu ya di kasus korupsi. Padahal mungkin itu sebenarnya. Mungkin dari hukumnya ya, dari aspek hukumnya. Karena kan partai politik itu dianggap sebagai entitas hukum yang bisa dipandang sama dengan korporasi. Maka dari itu ketika struktur partai politik itu mengetahui bahwa uang tersebut hasil korupsi dan tetap saja mengiyakan uang itu masuk digunakan untuk membiayai kebutuhan partai, karena kan banyak bisa misalnya dulu sempat ada juga isu munas partai, ya kan, menggunakan kuning apa nih? Kuningnya kuning banyak gitu. Iya, bahkan ada juga yang isu pemilihan ketua umum partai, ada juga. Tapi kan itu hanya muncul di diskusi-diskusi masyarakat sipil aja atau diskusi masyarakat aja, pemerhati hukum, atau kesaksian di persidangan. Itu tadi. Jadi kadang-kadang memang penegak hukum itu ramainya di sidang, padahal ini penting untuk di-challenge, karena bagaimanapun ya partai politik itu kan entitas yang amat sangat penting di republik ini gitu. Jadi kalau
dibiarkan pola kejahatan itu terus-menerus terjadi, ambiar pasti. Apalagi kita selalu bilang bahwa akar dari korupsi itu adalah korupsi politik. Ya. Salah satunya sumbernya ada di partai. Betul. Jadi apa problemnya? Keberaniankah atau? Keberanian karena contoh gini ya, misalnya dulu waktu belum ada aturan hukum tentang korporasi, KPK memang menunggu ada Perma 13 2016 baru mereka sikat tuh korporasi-korporasi itu. Lah ini entitas partai ini sudah jelas hukumnya begitu. Jadi harusnya bisa berani masuk ke sana gitu. Oke, ini obrolannya memang menarik. Nah, kalau tadi kita juga bahas soal birokrasi sapi perah gitu ya. Dan kalau dari kasus ini kan sebenarnya leluconnya adalah ini kementerian atau kerajaan seperti itu. Nah, kalau ini aku menanya lagi nih, satu lagi deh. Kalau menurut Almas gitu ya, ini seringkali model korupsi birokrasi gitu ya. Kalau aku bilang ini kan sebenarnya kan kita bisa melihat dalam tanda kutip paket lengkap korupsi birokrasi di kasus SYL. Widih, paket lengkap ya. Nah, kenapa paket lengkap? Karena tadi dirimu sudah jelaskan juga bahwa ada bisa jadi kasusnya itu adalah misalnya pihak ketiga swasta atau vendor diperas oleh pejabat eselon 1 diminta untuk menyetorkan sejumlah uang kepada kepala lembaga di situ. Nah, otomatis pejabat di bawahnya itu kemudian meminta bawahannya lagi untuk melakukan pengutipan gitu ya, pengumpulan sejumlah uang dan pada ujungnya akhirnya kan apa? Ini akan berdampak juga pada aspek pelayanan di masyarakat gitu ya, apalagi di Kementerian Pertanian dan juga yang mengurusi aspek pertanian dan peternakan. Apakah memang pola birokrasi korupsi birokrasi ini adalah yang memang jamak seperti ini terjadi? Karena kalau kulihat sih kayaknya memang ini sepertinya memang seperti ini dan ini the real gitu ya, the real nyata maksud saya. Iya, kalau saya sih melihatnya Bik, jangan-jangan praktek yang ada atau terjadi sekarang kita tonton di Kementerian Pertanian ini juga banyak terjadi di kementerian yang lain. Atau bahkan misalnya let's say di pemerintah daerah gitu. Tidak menutup kemungkinan. Dan yang kedua, ini juga membuat kita perlu berpikir ternyata agenda reformasi birokrasi, kemudian juga pencegahan korupsi gitu ya lewat wilayah bebas korupsi, terus ada audit yang kemudian ada outputnya, misalnya pemberian opini wajar tanpa pengecualian dan sebagainya. Iya, itu harus kita pertanyakan juga gitu. Apalagi ketika kita bicara Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini kan adalah kementerian yang banyak banyak mendulang prestasi gitu ya. Baik dari aspek misalnya dapat penghargaan dari BKN terkait dengan reformasi birokrasi, dan bahkan Menteri SYL. Oh betul, bisa di-googling sendiri. Dan juga Menteri SYL itu kan juga beliau menyampaikan ya di persidangan bahwa kementeriannya pernah mendapatkan penghargaan dari KPK gitu. Nah, apa nih arti penghargaan itu kalau kemudian tidak ada feedback positifnya untuk kementerian ini bertransformasi menjadi kementerian yang bersih gitu. Untuk pencegahan korupsi dan sebagainya. Saya rasa upaya kita untuk mereform birokrasi kemudian mencegah korupsi ini perlu betul-betul dievaluasi kembali gitu. Iya, ini barusan karena penasaran kok, jadi langsung lihat. Ada banyak kok dia, termasuk misalnya penghargaan sebagai lembaga atau institusi kementerian yang dianggap sebagai lembaga yang terbuka gitu. Itu peringkatnya kalau saya nggak salah bahkan di nomor 1 atau nomor 2 gitu, dianggap sebagai lembaga publik yang terbuka gitu. Jadi seharusnya kan predikat-predikat itu juga tercermin bahwa kementerian ini sudah mampu untuk meminimalisir atau mencegah praktek-praktek korupsi gitu. Nah, ternyata kan luar biasa sekali ternyata kalau kita lihat dari kasus SYL ini. Nah, itu juga nyambung dari Almas tadi, penghargaan itu ya. Seringkali memang pelaku korupsi itu tidak tepat menempatkan argumentasi di persidangan. Misalnya ini terkait dengan pemerasan dan gratifikasi. Tiba-tiba Pak SYL mengatakan saya berulang kali mendapatkan penghargaan dari KPK. Atau mungkin WTP-nya sudah berapa kali wajar tanpa pengecualian. Bahkan, Bik, ada juga yang mengatakan gini, Pak SYL tuh nggak mungkin korupsi. Lu lihat aja prestasi Pak SYL, harga beras itu stabil. Nah, itu kan logika yang nggak nyambung ya. Kita sedang bicara tentang pemerasan, gratifikasi, pencucian uang. Mana argumentasi yang membantah soal itu? Bukan
membangga-banggakan soal prestasi-prestasi. Satu sisi iya, tentu kita sesali prestasi itu jadi luntur, tapi kalau dalam proses hukum itu nggak tepat dijadikan argumentasi. Justru harusnya ketika dapat penghargaan dianggap baik tapi korup, hukumannya harus lebih berat. Gitu. Dan ini jadi sekali ternyata tipu-tipu ya. Dan ini jadi kritik juga yang tadi disampaikan Almas, kita penekanan bahwa prestasi yang didapat atau diberikan kepada kementerian ataupun kepada lembaga ataupun mungkin individu ternyata tidak mencerminkan apa yang sebetulnya dibayangkan oleh masyarakat. Jangan-jangan dikulitin aja gitu bagusnya. Atau bagusnya ketika proses penilaian aja. Setelah proses penilaian selesai ya kembali lagi ada sikap-sikap atau praktek korupsi yang sudah sangat terstruktur gitu ya terjadi di kementerian. Dan ini juga sih problem pemerintah itu ya. Pemerintah itu kan seringkali mengklaim dirinya anti korupsi dengan spanduk misalnya. Wah, banyak banget itu. Wilayah bebas korupsi. Zona integritas. Zona integritas. WBK apalagi tuh. Banyak banget kan. Iya, WBK. Nah, ini juga kadang-kadang teman-teman, kalau teman-teman misalnya membaca pemberitaan atau melihat website dari pemerintahan daerah, ketika teman-teman melihat daerah itu atau lembaga institusi mendapatkan wajar tanpa pengecualian, tentu itu baik. Tapi sama sekali tidak mengartikan bahwa kementerian, institusi, pemerintahan daerah itu bebas dari korupsi. Karena wajar tanpa pengecualian itu adalah audit yang sifatnya administratif, tidak mencari perbuatan melawan hukum. Apalagi WTP-nya bisa diperjualbelikan. Apalagi kita lihat nilainya 12 miliar untuk dan dugaan kasusnya kan nggak cuma di sini ya, soal jual beli WTP itu di beberapa kasus yang lain ada. Bahkan baru-baru ini kan salah satu anggota BPK Ahsanul Kossasi juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi di kasus WTP. Ini artinya kan menjadi persoalan yang sebenarnya menjangkit banyak institusi, kementerian, lembaga atau lembaga-lembaga lain gitu ya, bahwa sekali lagi jangan terjebak pada kulit atau penghargaan-penghargaan yang berada di level kulit. Jadi seperti fenomena gunung es, padahal sebenarnya dalamnya juga bobrok gitu ya. BPK itu kan untuk kesekian kalinya tadi saya sampaikan hampir itu dari bulan Januari Kur sama Almas sampai dengan bulan Mei itu selalu ada, mulai dari Ahsanul Kossasi, kemudian terkait konstruksi korupsi tol MBZ. Ada kemudian Syahrul Yassin Limpo gitu ya. Nanti setelah ini podcast di atas meja bahas ya soal BPK ya. Jadi ini kemudian persoalan yang sangat serius gitu ya. Makanya satu tindak pidana korupsi itu melahirkan ada tindak pidana bukannya bahkan ya Bik, tadi satu kelewatan ya. Dalam kasus SYL ini ada indikasi melakukan obstruction of justice. Di awal, halangi proses di awal itu ya. Benar, jadi ceritanya salah satu pejabat atau pegawai Kementerian Pertanian itu mempunyai satu buku atau logbook yang isinya itu catatan-catatan keuangan terkait dengan permintaan yang disinyalir dari Pak Syahrul Yassin Limpo kepada jajaran pejabat Kementerian Pertanian. Dia selalu catat tuh. Tiba-tiba saat ada penggeledahan, salah satu pejabat di Kementerian Pertanian diduga meminta orang ini untuk merusak barang bukti itu. Nah, dalam konteks hukumnya, obstruction of justice itu bisa dikenakan tatkala kasusnya naik di tingkat penyidikan. Apa bukti naik ke tingkat penyidikan? Ketika ada penggeledahan, ketika ada penetapan tersangka. Jadi itu juga harus diusut oleh KPK agar menjadi pembelajaran bahwa whistleblower atau orang-orang yang ingin mengungkap perkara, menyimpan barang bukti penting untuk penegakan hukum, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipaksa untuk menghilangkan barang bukti karena ada jerat pidana di sana. Dan itu masuk, dan itu sampai sekarang juga belum ada perkembangan terbarunya. Apakah OJ-nya juga disangkakan untuk yang tadi, karena kan banyak dimensi betul. OJ, kemudian dimensi TPP. Tapi omong-omong soal itu ya, ini kan kasus omong-omong. Lagi agak bingung ya. Apalah tadi ya. Ini kan kasus suap atau pemerasan yang terjadi di Kementerian Pertanian ini bukan terjadi di 1 tahun terakhir ya, tapi dari 2020 atau 2021 gitu. Kenapa kemudian butuh waktu yang cukup panjang gitu ya untuk orang mau melapor bahwa di kementeriannya ini ada kasus korupsi menggunakan kanal whistleblower sistem KPK gitu.
Sebenarnya kalau lihat dari konstruksi kasus SCL ini sebenarnya ada dua yang kita perlu soroti dari aspek internal. Yang pertama tentu sekali lagi mekanisme pengawasannya lemah. Nah, yang kedua sistem pengaduan atau sistem peniup fluid atau whistleblowing system itu di kementerian atau di tempat lain ini yang kemudian sepertinya belum badak dan belum efektif gitu ya. Kenapa kita bilang demikian gitu ya? Ya tadi Almas sudah membuka dengan itu, kok dari 2020, 2021 baru terungkap sekarang gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa ini baik pejabat birokrasi ataupun ASN gitu ya. Ini sulit rasanya untuk percaya dengan WBS di internal mereka. Sama sistemnya belum terbangun bahwa betul, orang ketika diperas atau dimintai uang untuk kepentingan pribadi gitu ya, itu tidak langsung aku harus lapor gitu. Tapi dia ya udahlah aku catat dulu gitu ya. Aku catat dulu bertahun-tahun baru kemudian terbongkar gitu. Makanya dan kalau tadi kamu bilang pengawasannya lemah, ya gimana ya? Satu sisi DPR-nya terima THR. Sisi lain BPK yang melakukan audit soal penggunaan atau pengelolaan keuangan negara itu juga diduga menerima suap gitu. Dan ini akhirnya kan jadi PR juga buat bukan hanya buat KPK ya, tapi buat penegak hukum lain dan juga dalam kerangka pemberantasan korupsi, bahwa membangun sistem peniup fluid atau whistleblowing system itu harus benar-benar yang bisa memberikan keyakinan kepada ASN ataupun siapapun di dalamnya bahwa informasi yang diberikan itu akan aman. Karena kan bayangin aja setelah sekian lama orang baru mau bicara, artinya kan ada salah satu, selain memang mungkin isu ini mempengaruhi keberlangsungan hidupnya dia, tapi juga bisa jadi dia khawatir. Tapi betul kan ya ini kata KPK karena ada pelaporan ke KPK? Iya, dari internal Kementerian Pertanian sepertinya gitu ya. Iya, ini yang kita perlu tekankan bahwa ya perlu ada kanal penelitian yang kuat seperti itu sih. Dan ini harusnya menggerakkan kementerian-kementerian lain ya. Ketika ada perkara korupsi dalam dimensi pemerasan, sudah diperas habis-habisan, tentu waktunya adalah waktu untuk melaporkan ke penegak hukum. Apalagi ke dalam konteks selama ini ya, yang kita tahu di KPK, itu tentu mereka ada perlindungan bagi pelapor. Apalagi kan kalau pemerasan tuh buktinya relatif lebih mudah ya. Ketika ada pencatatan, kemudian di track rekeningnya kemana-kemana, itu kan bisa langsung dideteksi, apalagi ada sanksi yang diberikan bagi orang-orang yang melawan perintah sang raja. Gitu. Sang raja. Jadi apa yang opsi dia itu bukan kemudian justru melakukan korupsi ya, dengan misalnya mengutip nih anggaran-anggaran di Kementerian Pertanian atau proyek-proyek di Kementerian Pertanian untuk membayar upeti ke si raja ini. Betul. Tapi melaporkan perilaku korup dari si raja itu. Karena kan Pak Limpo itu sempat terkenal dulu sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman ingat waktu COVID dia kan sempat buat kalung anti COVID. Lo ada? Aku pikir bahwa itu berfungsi atau enggak ya itu nggak tahu. Tapi saat itu sempat mengemuka. Aku pikir kamu mau menyinggung soal dulu ICW pernah menyebut Menteri SCL ini tidak lapor LHKPN kan? Oh iya, itu juga iya. Tapi kalau yang COVID itu ada. Ada kan, benar kan? Pakai itu. Nanti aku googling habis ini. Itu bro. Iya. Jadi keingetan gitu ya. Iya. Oke. Nah, melihat berbagai fakta persidangan, melihat berbagai informasi dari persidangan yang mencuat khususnya soal dugaan aliran dana korupsi SCL ini, dengan posisi sekarang baru 3 orang terdakwa gitu ya, 3 orang tersangka ya, terdakwa karena sudah masuk persidangan semua. Kira-kira apa yang sebetulnya perlu dilakukan oleh penegak hukum khususnya KPK? Tadi kita sebenarnya sudah banyak mengulas soal itu ya, bagaimana mengejar aspek pencucian uang dana hasil korupsi gitu dari pemerasan dan gratifikasi, termasuk juga mengusut pihak-pihak yang diungkap dalam proses persidangan. Tapi pertanyaannya ini pasti akan menimbulkan juga pertanyaan buat publik. Lah ini kan cuma kerabat, keluarga, cuma tadi penyanyi atau biduan. Itu memang bisa dijerat? Bisa, tentu bisa kalau konteksnya pencucian uang ya. Karena sekarang kan Pak Limpo ini sudah disangka dengan pasal 3, pasal 4. Itu adalah pasal pelaku aktif. Tentu kalau ada kata aktif, pasti ada kata pasifnya di sana. Nah, pelaku pasif ini ada di pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang. Sederhananya gini,
Kalau ada seseorang maling duit atau korup, apa sih yang dia pertama kali pikirkan? Bagaimana caranya uang ini jangan lama-lama di gua nih. Ya. Gua harus oper kemana-mana, bagi kemana-mana, supaya nanti penegak hukum nggak bisa mencium bahwa uang itu adalah uang hasil korupsi. Nah, ketika proses meletakkan uang, membagi-bagi uang, kemudian menarik uang itu kembali seolah-olah uang itu berasal dari praktik yang halal, itu sebenarnya sudah terjadi tindak pidana pencucian uang. Ada istilah placement, layering, integrasi. Nah, jadi ini yang harus menjadi PR KPK ke depan. Tentu tidak hanya Pak Syahrul Yassin Limpo saja, KPK sekarang masih melakukan penyidikan. Setiap orang yang mengetahui betul bahwa uang itu adalah hasil korupsi dan dia terima tanpa ada niatan untuk bertanya kepada orang yang memberi, tanpa ada upaya untuk melaporkan ke penegak hukum. Karena sebenarnya ini kan, gaji Pak Limpo itu kan ketahuan ya. Kan ada pasti apa. Sebagai istri, sebagai anak pasti tahu gaji menteri itu berapa sih. Betul, gitu. Ada peraturan apa, mungkin landasan hukumnya peraturan pemerintah ya, tentang gaji dari menteri-menteri itu, tiba-tiba mendapatkan kucuran dana yang luar biasa besar. Bahkan dia sadari uang itu hasil korupsi misalnya, maka orang itu bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Itu yang kita harapkan berjalan, kalaupun tidak bisa simultan. Karena pilihan hukumnya KPK sudah mengambil gratif dulu, pemerasan dulu, nggak masalah, tapi proses penyidikannya ini jangan sampai terlalu lama, gitu. Ya, dan meskipun tadi sudah cukup jelas gitu ya, sebenarnya ada juga lembaga yang bisa membantu KPK kan. PPATK sebenarnya juga bisa membantu untuk menelusuri soal aliran dana yang mencurigakan. Jadi PR-nya kalau KPK jelas ya, menelusuri siapa saja penerima aliran dana. Bukan menelusuri ya, kalau ini kan udah terungkap sebetulnya. Tetapi menghadirkan itu ke persidangan dan juga menindaklanjuti. Jadi nggak sekedar kalau kata Kurnia tadi rame di persidangan aja, tapi kemudian habis itu menguap gitu. Dan walaupun katakanlah misalnya si penerima atau orang-orang yang ikut menikmati hasil korupsi ini mengaku ya saya tidak tahu kalau ini adalah hasil korupsi gitu ya. Ya dia kan kalau di pasal 5 Undang-Undang TPPU itu patut menduga. Patut menduga bahwa uang atau harta yang dia ikut nikmati atau ia dapatkan ini berasal dari tindak pidana. Dari mana patut menduganya? Ya itu dengan menimbang-nimbang sendiri sebetulnya mengukur sendiri. Ini wajar nggak dia dapat fasilitas sedemikian besar dari orang yang mempunyai jabatan sebagai seorang menteri? Logika sederhananya misalnya gini, Bik. Kita tahu gaji Kurnia di ICW berapa. Tiba-tiba Kurnia ngajak kita liburan gitu. Traktir liburan ke mana ya? Ke staycation gitu. Staycation. Kepik aja kan. Staycation gitu. Ke Swiss misalnya. Kita staycation ke Swiss gitu ya. Kita kan patut menduga dapat dari mana nih Kurnia duit, apalagi kalau misalnya jabatan Kurnia adalah sebagai penyelenggara negara yang kita tahu jelas gajinya berapa. Dan aku kan gini dulu, Kur. Bawa pencucian uang. Jadi Dan artinya itu sekali lagi itulah PR penyidik KPK gitu ya, untuk memeriksa lebih lanjut gitu ya, mengkonstruksikan fakta-fakta yang ada di persidangan, termasuk tadi yang Alma sampaikan gitu ya, dengan penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang gitu ya, supaya ayo diusut, jangan jadi diskursus di publik aja rame-rame di depan persidangan galak. Soal partai politik gitu. Tadi juga penting diusut, ditelusuri. Dan ini sih, gue penasaran aja gitu. Kan ada beberapa yang misalnya ya, anggota keluarganya itu dapat. Ada yang sistemnya reimburse, bro. Kan ada juga teman itu sistematis dengan sadar dia mengklaim biaya keluarganya ke Kementerian Pertanian. Itu yang surat atau yang facial? Banyak bro, ada yang ulang tahun cucu gitu-gitu loh bro. Jadi datengin Kementerian Pertanian, ini bon gue nih tolong. Iya. Masa gitu sih? Iya, dan di mana malunya ya? Di mana malu? Enggak ada lagi. Iya. Sekali lagi, ini kerajaan Yassin Limpo atau Kementerian Pertanian di bawah Menteri Yassin Limpo. Betul. Kalau menurutku PR-nya tidak hanya soal penindakan hukum ya, khususnya untuk yang kasus SYL ini, tapi juga bagaimana ke depan ini pemerintah juga ambil peran untuk menciptakan pemerintahan yang bisa sistem yang bisa mencegah korupsi dengan lebih efektif lagi. Ternyata banyak sistem atau agenda yang selama ini dicanangkan gitu ya lewat reformasi birokrasi dan segala macam itu tidak cukup berjalan dengan baik.
Kalau enggak dan kita hanya fokus di penindakan hukumnya aja tanpa ada pembenahan sistem gitu ya, perbaikan sistem, jangan-jangan ya nanti kita juga akan dihadapkan pada kasus SYL jilid 2, SYL jilid 3 gitu ya di kementerian yang lain. Gitu iya, jangan-jangan ada raja-raja yang lain. Ya, benar. Jadi penting juga selain tadi penindakan ada aspek pencegahan dalam hal ini perbaikan di sistemnya gitu ya. Jadi jangan sampai ini terulang lagi gitu ya. Meskipun tadi dari konstruksi kasus gitu ya, bukan tidak mungkin ada pola serupa terjadi di tempat lain seperti itu. Oke, makasih banyak Almas. Kok jadi aku yang tutup enggak yang buka? Karena kamu yang buka. Oh iya. Kurnia tutup, Kur. Iya, jadi gitu teman-teman saya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ketemu lagi di podcast Di Atas Meja berikutnya.